Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, seperti apa analisis dari mantan Kepala Kamar Mesin KRI Nanggala 402 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Suung dalam tragedi hilangnya ataupun tenggelamnya KRI 402 di perairan utara Bali. Kami sapa Pak Frans. Selamat sore Pak Frans. Pak, sudah kita ketahui bersama apa yang disampaikan oleh otoritas yang berwenang bahwa KRI Nanggala 402 dikatakan tenggelam dan beberapa barang temuan disebutkan diantaranya adalah pelumas dari periskop kapal selam dan pipa pendingin dan lain sebagainya. Menurut Anda apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi sebenarnya bahwa benar tadi yang saya dengar Kepala Staf Angkatan Laut misalnya bahwa karena ada keretakan di badan kapal sehingga kapal tenggelam dan menuju ke dasar itu. Karena ada keretakan badan kapal. Ya. Nah, perlu saya jelaskan, dalam pengalaman saya belajar mengenai kapal selam ini pada waktu pengambilan pertama, saya adalah kru pertama KRI Cakra yang ke Jerman tahun 79 sampai 81, baru kembali dengan membawa KRI Cakra. Setelah di Indonesia berapa lama, saya pindah dari KRI Cakra ke KRI Nanggala menjadi Kepala Kamar Mesin. Nah, sekarang kita langsung ke poin yang ditanyakan, bagaimana tenggelamnya kapal selam ini. Betul Pak, disebutkan kan ini tidak mengalami ledakan alias mengalami keretakan. Sebagai orang yang berpengalaman sebagai Kepala Kamar Mesin, apa yang terjadi menurut Anda, Pak? Baik, menurut ini saya teknis dulu. Kapal selam ini ada kriteria bahwa kapal selam ini ada kemampuan operasi sampai batas kedalaman tertentu. Jadi ada maksimum dive dari kapal selam. Dan itu ada karena memang badan kapal ini dites sampai dengan kekuatan atau maksimal kedalaman yang bisa dicapai oleh kapal selam ini. Jadi, kalau dia menyelam atau tenggelam lebih dari batas maksimum kemampuan dari kapal selam ini, kapal akan mengalami deformasi, artinya kapal itu akan retak. Oke. Karena tekanan air. Artinya tekanan arus bawah laut bisa menyebabkan kapal ini retak begitu ya Pak, apabila melampaui kapasitas yang bersangkutan. Betul, karena begini. Laut itu ada layer-layernya. Oke. Maksudnya ada layer berat jenis, tapi yang mau saya terangkan begini. Kalau kita menyelam sampai ke 10 meter, kita akan mengalami tekanan 1 atmosfer absolut. 10 meter. Oke. Nah, kalau kita menyelam ke, let's say, 400 meter, kita akan mengalami tekanan air laut 40 atmosfer. Saya tidak diizinkan untuk menjelaskan di sini batas kemampuan menyelam dari kapal selam ini, karena itu data rahasia. Tetapi saya bisa menceritakan bahwa kalau sudah sampai pada kedalaman seperti apa yang diterangkan oleh Bapak Kasal, sudah ada di lebih dari 500 meter atau sampai 700 itu sudah melewati batas maksimum kemampuan menyelam kapal selam. Jadi akan mengalami tekanan yang lebih besar. Jadi mengalami tekanan yang
sudah tidak diizinkan. Jadi Oke. kapal akan retak. Oke, kita doakan yang terbaik Pak untuk para kru dan kapal ini akan segera Benar sekali. ditemukan dalam kondisi apapun untuk mengungkap misteri Benar apa yang sekali. sebenarnya terjadi. Terima kasih waktu Anda Ya, saya bergabung bersama pribadi kami.